Baik Bapak Ibu semuanya, di materi yang kedua ini tema kita yaitu tentang menyingkap jaringan popularitas dan kontroversial di kalangan pelajar dengan analisis sosiometri, yaitu sosiometri popularitas dan kontroversial Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, eh, di sebelum kita mulai materi kita breakdown dulu ya tentang ini tugas kita sebagai guru BK itu ada banyak, ada empat ya. Yang pertama itu melakukan bimbingan pribadi, kemudian melakukan bimbingan belajar kepada siswa, kemudian bimbingan karir, yang terakhir adalah bimbingan sosial Bapak Ibu. Ya, ya. Begitu juga dengan kalau kita berbicara tentang bimbingan sosial, apakah sudah dilakukan ya sama guru BK di sekolah Bapak Ibu? Yakin? Jangan-jangan hanya melakukan bimbingan pribadi sama bimbingan belajar saja kita di sekolah, atau jangan-jangan cuma bimbingan pribadi saja Bapak Ibu? Oke, kalau kita lihat yang terakhir ini adalah bimbingan sosial. Berarti jika ada bimbingan sosial, artinya di balik bimbingan sosial pasti ada yang disebut dengan masalah sosial atau dalam hal ini adalah masalah siswa, Bapak Ibu. Nah, ini selama ini kan kita jarang menyentuh titik yang ini ya, bimbingan sosial. Oke, kita mulai. Nah, nggak bisa ini. Oke. Nah, dinamika masalah hubungan eh, sosial antar siswa ini banyak Bapak Ibu. Kita lihat contoh-contohnya apa saja ya. Nah, ini kita lihat berita-berita sebelumnya, yaitu beberapa masalah siswa. Ya, warga bubarkan pasangan pelajar yang bolos sekolah dan asik merokok ya di Mekar Kendari ini contohnya ya. Jadi siswa yang berpacaran, bolos, kemudian merokok, macam-macam ya. Kemudian ada lagi puluhan pelajar bolos di sekolah yang terjaring razia, ini kena hukuman. Ini masalah-masalah sosial, Bapak Ibu, sebenarnya ya. Masalah sosial siswa, antar hubungan antar mereka ya. Nah, kemudian ada juga ini masalah tawuran di Karawang. Ini tewaskan satu orang ya. Polisi tangkap pelaku, ada yang mungkin membacok ya. Kemudian ada lagi di program masuk geng karena nggak mau masuk geng, jadi alasan siswa Aman satu Medan dianiaya oleh temannya dan aduh, ini masalah sosial Bapak Ibu ya sebenarnya. Oke. Ini Bapak Ibu silakan kalau mau dicek itu banyak sekali beritanya. Eh, tapi kadang-kadang kita tidak mau menganalisis dan tidak mau breakdown ya apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana seharusnya yang kita lakukan sebagai guru BK di sekolah. Kemudian ada lagi di Sulsel ya, Sulawesi Selatan, pasangan kekasih siswa SMK di Toraja bunuh diri. Nah, ini jangan-jangan guru BK-nya nggak pernah peduli ya. Nah, ini jangan-jangan, jangan sampai ya. Makanya itu kita perlu mengetahui keadaan-keadaan siswa kita dengan menganalisis ya keadaan sosial mereka nanti. Ini juga ada pemukul siswa MTS sampai tewas ini ya, disebut tak pernah berhubungan dengan korban. Kok bisa terjadi ya seperti itu? Ini kepala sekolahnya. Kemudian ada lagi ini alasan berhubungan dengan teman karena putus cinta ya. Kita juga harus tahu keadaan sosial dan hubungan antar mereka ya, seperti itu. Oke. Tadi itu adalah beberapa contoh masalah sosial yang bisa kita temukan di lingkungan kita atau bahkan di sekolah kita ya Bapak Ibu. Ya, mohon maaf, jangan dicoret-coret. Kan yang pasti kan. eh, Oke, nah kita lanjut. Nah, pertanyaannya, mengapa semua itu terjadi? Ya, ya karena pasti karena adanya interaksi dan dinamika hubungan sosial ya antar siswa atau di kelas atau dalam kelompok mereka seperti itu ya. Itu sudah wajar karena manusia berinteraksi pasti akan terjadi ya masalah-masalah sosial seperti jangankan siswa kita ya, kita saja antar sesama guru dalam ruang 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 guru saja kadang-kadang kita ada yang olo-oloan atau diam-diaman seperti itu ya. Itu contoh saja. Apalagi kita yang di rumah juga sama tetangga juga ada karena memang
kita berinteraksi antar manusia dan itu wajar terjadi, wajar pasti pasti akan terjadi. Gak ada semuanya orang tuh baik semua seperti malaikat atau gak ada juga semuanya orang jahat seperti setan semua, gak ada ya. Pasti ada yang baik, ada yang ya mungkin kebetulan lagi ada masalah seperti itu. Karena interaksi ya pasti pasti akan terjadi. Nah, kemudian apa sih efeknya kalau mereka mendapatkan eh, masalah sosial seperti itu? Ya efeknya banyak ya Bapak Ibu. Kita lihat aja yang data-data faktanya aja ya. Ini fakta menarik ya, ribuan anak di Blitar ini nggak mau sekolah ya. Ternyata bukan masalah ekonomi Bapak Ibu. Setelah riset ini apa Bapak Ibu masalahnya? Mereka melakukan pernikahan dini Bapak Ibu. Ini banyak ya, ini di Biotinesia. Kalau Bapak Ibu lihat data-data itu, wah macam-macam. Ya, ada banyak yang menikah dini. Kemudian ada juga ini 700 siswa eh, SMP di Kabupaten Pandeglang drop out. Ya, ya nanti silakan dilihat sendiri itu sebenarnya. Sebenarnya kalau kita lihat dalam lingkungan kita sendiri, kalau dalam satu kabupaten, ya wajar karena jumlah siswanya itu banyak ya. Yang setelah eh, dijumlah itu nanti jumlahnya ribuan. Eh, Masalah sosialnya apa ya seperti itu, karena pernikahan dini, karena geng-gengan ya, itu setelah dikumpulin di dalam satu kabupaten oleh dinas terkait ya, instansi instansi terkait itu eh, pasti ketemu jumlahnya juga ribuan Bapak Ibu. Ya, seperti ini ada yang sampai DO ya, 700 siswa. Nah, oke. Selanjutnya, perlukah deteksi dini dinamika masalah sosial antar siswa? Apakah juga guru atau sekolah harus tahu keadaan siswa ya, hubungan sosial mereka ya? Ya pasti harus tahu ya. Kenapa? Kalau tidak tahu, jangan-jangan tahu-tahu siswa kita sudah drop out, tahu-tahu siswa kita melakukan pernikahan dini, tahu-tahu siswa kita ada masalah di luar ya. Jangan sampai seperti itu. Makanya kita harus tahu ya, apa, deteksi dini. Kita harus deteksi dini hubungan mereka, hubungan sosial mereka seperti apa dengan analisis sosiometri, Bapak Ibu. Oke. Nah, solusinya apa? Yaitu dengan melakukan deteksi dini, yaitu analisa dinamika hubungan sosial antar siswa dengan sosiometri popularitas dan kontroversial ya. Oke, tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Dr. Rojabi tentang apa itu popularitas dan kontroversial. Oke. Dan kita kembali lagi ya, sebelum kita bahas ini semua, kita kembali lagi bahwa ini bukan teori baru Bapak Ibu. Ini teori diungkapkan oleh Jacob L. Moreno ya. Ini tahun 1934 Bapak Ibu. Ya, ini sudah lama sebenarnya teori ini, konsep ini. Dengan metode sosiometri melalui bukunya yaitu Cell Survive, siapa yang akan bertahan ya. Ini saat Perang Dunia Satu ya, sudah ditulis ini. Ya, ini menjelaskan tentang analisis sosiometri dan mengenalkan teknik sosiometri yang melibatkan penggunaan jaringan sosial untuk menggambarkan hubungan antar individu di dalam sebuah kelompok. Ya, kalau Bapak Ibu tahu ini semua, ya, wah, jangan-jangan nanti Bapak Ibu bisa nyalon DPR, nyalon gak usah DPR, nyalon mulai yang paling kecil, nyalon ketua kelas, nyalon kepala sekolah, nyalon kepala desa, nyalon DPR ya, sampai seandainya Bapak Ibu bisa menganalisis ini semua dari tingkat paling kecil hingga yang paling super besar, yaitu apa super besar? Itu media sosial Bapak Ibu. Jadi nanti kesimpulannya akan kami sampaikan ya, bahwa tentang bahayanya media sosial sesuai dengan analisis sosiometri ini. Oke, eh, oke kita lanjut. Jadi sosiometri itu sebenarnya adalah metode penelitian dan juga analisis dalam bidang sosiologi dan psikologi. Ini gabungan sebenarnya Pak Ibu. Bukan milik psikologi saja ya, tapi juga ada sosiologi dan ini tidak bisa satu persatu ya. Mereka harus bersama antara sosiologi dan psikologi sosial ya, seperti itu. Yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan hubungan sosial antara individu-individu di dalam suatu komunitas ya. Jadi seandainya Bapak Ibu selain guru BK, guru sosiologi juga perlu ya memahami tentang mempelajari ya tentang sosiometri ini. Nah,
Kemudian ada kata popularitas, yaitu popularitas yang merujuk pada tingkat kepopuleran atau penerimaan yang dimiliki oleh seseorang di antara kelompok. Jadi siswa atau kelompok atau seseorang yang paling banyak dipilih oleh teman-temannya atau dalam anggota kelompok itu disebut orang yang paling populer. Seperti itu kesimpulan gampangnya. Kemudian satunya lagi, ini kontroversial ya. Maaf, ini bukan kontroversial, nah kontroversial. Ya, setelah ditranslate ke bahasa Indonesia ternyata kontroversial. Nah, kontroversial ini merujuk pada sifat atau karakteristik yang menimbulkan perdebatan atau pertentangan di dalam kelompok ya, atau penolakan seperti itu. Jadi, misalkan dalam satu kelas itu ada siswa yang paling banyak ditolak oleh teman-temannya, paling paling banyak dihindari atau paling banyak dilaporkan, itu disebut dengan eh, orang yang kontroversial atau peserta yang paling kontroversial ya, paling kontroversial. Belum tentu dia orang jahat juga ya, boleh jadi dia memang suka iseng ya seperti itu, maka nanti bisa jadi siswa yang kontroversial. Oke Bapak Ibu, nah untuk mengetahui itu semua kita perlu analisis dan kita akan mempraktekkan langsung apa sih yang kita dapat ya dengan analisis sosial dengan pertanyaan sederhana, sebenarnya cukup dua pertanyaan ya. Nanti analisisnya itu berbagai macam Bapak Ibu, dan kita akan mengetahui hubungan antar siswa ya, baik itu hubungan dekat, hubungan permusuhan, kemudian siswa yang introvert, siswa yang negatif, yang diabaikan ya. Kemudian siapa yang paling populer, siapa yang paling kontroversial, siapa yang netral, itu ketahuan semuanya. Sebenarnya cukup dengan dua pertanyaan ya. Tapi untuk BK tanggung ya kalau dua pertanyaan, lebih baik empat bagian tadi tugas BK kita jangkau semua ya dengan analisis sosiometri ini ya. Oke, jadi kita akan bedah sebuah aplikasi yang mana aplikasi namanya adalah aplikasi sosiometri popularitas kontroversial Almas ya. Seperti biasa, Bapak Ibu kalau sering ikut event kami ya sudah nggak kaget lagi ya. Oke, kita akan coba. Ini ada sebuah aplikasi kami. Eh, jadi sebelum kita mulai, saya butuh 50 sukarelawan ya. Kita akan eh, simulasi dalam satu kelas. Katakanlah kelas murid kita itu ada 50 orang. Saya minta data 50 orang. Silakan Bapak Ibu isi data yang saya share di chat Zoom. 50 orang saja ya. Nanti saya ambil cuma 50 orang yang paling atas sukarelawan ya. Mohon tidak disundul ya jejumnya. Monggo yang mau 50 orang saja diisi data namanya Bapak Ibu. Oke, linknya ini ya seperti bisa dilihat di layar HP atau layar komputer Bapak Ibu, atau ada di chat Zoom ya. Saya share lagi linknya. 50 orang saja nanti yang paling atas. Kita lihat. Saya butuh nama saja ya. Jadi katakanlah kita eh, melakukan tes real ya, nama-nama bukan nggak nama yang sudah kami persiapkan ya, tapi memang benar-benar dari nama Bapak Ibu semuanya. Jangan kaget ya nanti ada yang populer, ada yang kontroversial, walaupun kita jawabannya juga sebenarnya meraba-raba. Nanti kalau dalam real di kelas kita akan menemukan jawaban yang sangat 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 fantastik ya. Oke, sudah cukup ya, ini lebih dari 50. Oke, Bapak Ibu. Nah, untuk analisis ini kita akan menggunakan aplikasi. Ini namanya sosiometri popularitas dan kontroversial. Sebentar, jadinya saya buka lagi. Tadi saya matikan. Oke, aplikasinya ini adalah aplikasi sosiometri popularitas. Ini berbentuk Excel ya. Saya pastikan lagi, ini aplikasinya berbentuk Excel ya. Bukan aplikasi Excel atau bukan website ya. Ini portable ya, seperti itu. Ini untuk menjalankannya cukup klik dua kali ya. Yang penting komputer Bapak Ibu ada program Excel-nya, maka nanti bisa dijalankan seperti itu. Oke. Nah ini ya, inilah aplikasinya. Saya tutup dulu yang ini. Nah ini untuk menjalankannya kita harus menjalankan makro dulu. Langkahnya dengan cara mengklik.
enable konten yang ada di sini ya. Oke, ini adalah tampilan dari halaman menu utama atau halaman ya menu utama dari aplikasi sosiometri popularitas dan kontroversial kita. Jadi ini saat pertama kali kita membuka aplikasi akan tampil halaman seperti ini ya. Nanti semua akan keluar jaring-jaringnya setelah kita input datanya Bapak Ibu. Oke. Nah, ini adalah halaman menu utama di mana halaman menu utama ini eh, sebenarnya berisi shortcut atau tombol-tombol dan beberapa analisis dan tombol-tombol ini sama fungsinya dengan tombol-tombol yang ada di atas ini ya. Ini. Jadi apapun yang ada di sini ini bisa diakses dengan eh, tombol ini, halaman menu utama seperti itu. Oke, setelah itu kita real ya, kita butuh data dari Bapak Ibu tadi, data nama ya, karena untuk tes sosiometri ini kita memerlukan nomor absen ya, nomor absen peserta, jadi nanti akan berbasis nomor absen. Makanya kita butuh data nama Bapak Ibu semuanya di sini. Oke, saya ambil 50 pertama saja ya. Nah, ini 51 karena paling atas ya. Paling atas tuh tampil sebentar, saya butuh waktu sebentar. Saya akan memasukkan data nama Bapak Ibu semua di sini. Ya, ini nggak bisa kenapa ini. Bentar. Oh ya, maaf. Jumlahnya ini 51 paling. 50. Oke, Bapak Ibu, datanya sudah saya masukkan di sini. Saya butuh ekstrak dulu ke dalam tabel untuk saya masukkan ke angket online yang berbentuk apa namanya? Berbentuk Google Form ya. Jadi nanti kita akan melakukan tes berbentuk Google Form. Oke, saya copy dulu. Sebentar. Nah, Bapak Ibu, tes kita nanti akan kita lakukan dengan platform yang ini. Jadi saya akan memasukkan data Bapak Ibu semua. Tadi ada 50 orang pertama saja. Jadi silahkan nanti Bapak Ibu yang 50 orang. Kalau dicek nama Bapak Ibu ada di Google Form ini, silahkan diisi data selanjutnya. Kalau tidak masuk, mohon cukup melihat saja ya. Jangan mengisi angketnya ya. Karena nanti akan kacau hasilnya ya. Bisa di-replace dengan orang yang bukan masuk ke dalam absen di sini. Nah, saya ganti dulu sebentar Google Form-nya ini dengan nama Bapak Ibu semua tadi. Ada di mana? Picture-nya, picture status. Nah, setelah Bapak Ibu
isi data absen, katakanlah kita punya absen di kelas kita, kita akan melakukan tes ya. Jadi sebenarnya aplikasi ini cukup 3 langkah saja yang perlu dilakukan kepada siswa, yaitu sebarkan angket, ya. Angketnya bisa angket fisik, pakai kertas, atau pakai angket online yang akan kita gunakan seperti contoh ini ya, kita pakai Google Form. Kemudian diisi oleh siswa, langkah yang kedua, langkah yang ketiga adalah kita inputkan data. Tapi kalau kita pakai angket online, input datanya otomatis kita tarik ke dalam aplikasi. Oke, Bapak Ibu, sekarang silakan Bapak Ibu buka chat, buka Chrome lagi, kemudian isikan angketnya ya. Saya taruh lagi di chat Zoom link angketnya sekarang ya. Silakan diklik. Silakan dicek jika nama Bapak Ibu masuk ke dalamnya, silakan Bapak Ibu isi angketnya. Jika tidak, cukup dilihat saja seperti inilah gambaran angketnya ya. Linknya sudah saya taruh di chat Zoom. Bapak Ibu silakan buka. Oke, saya juga akan mencoba membukanya ya. Nah, inilah kurang lebih angket yang akan kita tes pada malam hari ini. Maaf, beberapa langkah agak-agak banyak tadi karena kita perlu data real ya. Oke, kurang lebih angkanya seperti ini, Bapak Ibu, berbentuk eh, Google Form. Silahkan diisi yang ada tanda bintangnya itu wajib diisi ya. Emailnya Bapak Ibu copy saja dari atasnya, seperti ini. Oke, baru kemudian di bawahnya ini ada data nama angket ya, data nama peserta ya. Yang akan kita lihat ini adalah silakan lihat nomor urut atau nomor absen ya sebagai referensi jawaban. Oke. Termasuk ini saya, nomor urut absen saya. Ya, cek di sini kalau ada misalkan nama saya Ibu Evelyn ya, nomor 10 di sini. Saya tulis nomor 10 ya, seperti ini. Nomor absen saya diisi dulu. Ini identitasnya. Kenapa? Karena nanti ini akan terkait sama jaring-jaring Bapak Ibu ya, jaringan. Untuk kelasnya silakan diabaikan saja, nomor induk diabaikan. Nama wajib diisi ya. Tadi misalkan Evelyn, ya, seperti itu. Kemudian jenis kelamin tidak abaikan nggak apa-apa. Oke, itu identitas siswa. Kemudian bagian yang kedua dari angket ini adalah pertanyaan kategori memilih. Ya, pertanyaan A, ya saya anggap A. Kemudian bawahnya ini adalah pertanyaan A1. Ya, jadi ada dua bagian pertanyaan. Ini ada pertanyaan A, kategori memilih. Kemudian ini ada empat pertanyaan kelompok A. Kemudian ada kelompok B. Ini kategori menolak juga ada 4 pertanyaan. Dan sebenarnya pertanyaan A1 dan B1 itu sebenarnya sama, Bapak Ibu. Cuma B1 ini adalah kebalikan dari pertanyaan A1, Bapak Ibu. Pertanyaan memilih. Jadi contohnya gini, A1, siapa teman di kelas yang paling dekat dengan saya? Misalkan sahabat atau teman akrab atau mungkin pacar ya, seperti itu akan ketahuan ya. Diisi ya di sini. Itu sama dengan B1 ya. B1-nya pertanyaan siapa teman yang ingin saya hindari ya. Pertanyaannya sama. Nanti bagian duanya ini terkait sama apa organisasi ya. Siapa teman yang paling cocok untuk kegiatan organisasi atau ekskur dengan saya. Kemudian B2-nya itu sama. Siapa teman di organisasi ekskur yang ingin saya hindari seperti itu ya. Oke, cara jawabnya gini Bapak Ibu. Nah, siapa kita coba dari A1. Siapa teman di kelas saya yang paling dekat dengan saya? Misalkan sahabat karib, sahabat teman akrab atau sahabat karib ya seperti itu. Cara jawabnya lihat lagi apa daftar absennya, ditulis nomor absennya saja. Misalkan nomor 33 ya. Ya, Ibu Rita ini teman akrab saya. Maka di sini ditulis 33 seperti itu. Alasannya apa? Ya, alasannya pendek aja, dibuat singkat ya. Orangnya baik ya, orangnya baik. Oke, gitu saja cara jawabnya. Silakan Bapak Ibu sambil diisi ya. Oh, yang tidak masuk ini ya, yang tidak masuk daftar nama di sini jangan diisi ya, mohon jangan diisi. Nanti kasihan yang masuk di sini nanti namanya di-replace oleh Bapak Ibu selain nama di sini. Oke. Kemudian B A2 sama ya, siapa teman yang paling cocok ikut ekskur dengan saya? Misalkan tadi siswa nomor 3 ya, seperti itu. Alasannya anaknya pintar. Oke. Untuk
A3, A4 kita lewati ya. Ini diabaikan karena ini webinar nanti terlalu malam kalau kita bahas semua. Langsung masuk ke kategori B ya, pertanyaan B. Jadi, siapa teman di kelas yang paling ingin saya jauhi atau teman yang mengganggu saya ya, seperti misalkan kita cek teman yang mengganggu saya ini adalah Bapak Tri Setiawan nomor 2. Tulis saja di sini nomor 2. Misalkan ya, ini Bapak, mohon maaf, bukan sungguhan ya. Ini hanya misalkan ya. Nah, maka ditulis nomor 2 ini orangnya iseng, misalkan suka iseng ya, suka iseng ya, misalkan ya, suka godai saya, mungkin karena jika saya cewek saya digodai sama teman saya, ditulis saja di sini nggak apa-apa. Kemudian siapa teman di kegiatan ekskul yang ingin saya jauhi, ya misalkan sesuai nomor berapa. Atau memang kalau nggak ada silakan dikosongi, nggak apa-apa sebenarnya ya. Tapi jika bisa, ini kan pertanyaan dasar sebenarnya perlu bisa jawab, sebisa mungkin bisa dijawab. Kalau misalkan ada siswa tidak ada jawaban, monggo silakan dikosongi juga nggak apa-apa seperti itu. Yang B3, B4 silakan diabaikan saja. Kalau sudah tinggal di kirim ya, di submit seperti itu. Oke. Kita lihat, wah ini sudah langsung banyak yang sudah jawab. Sudah 26 ya. Oke, 29. Oke. Baik Bapak Ibu, demikian sebenarnya pertanyaannya cukup A1 sama B1 ya. Itu sudah cukup untuk menganalisis keseluruhan aktivitas siswa ya. Jadi cuma dua pertanyaan. A1 kategori memilih, B1 kategori menolak. Itu sudah cukup. Tapi jika Bapak Ibu ingin riset yang lain, siapa teman terkait teman belajar ya, yang pengen saya dekati, teman belajar yang pengen saya hindari. Kemudian siapa teman untuk karir saya di masa depan, misalkan A4-nya siapa ya teman yang cocok untuk kuliah bersama dengan saya dan teman yang cocok untuk kerja nanti di masa depan dengan saya. Itu siswa sebenarnya sudah mulai memikirkan itu ya. Itu ada. Silakan Bapak Ibu mau melakukan riset apa, nanti akan mendapatkan jawaban yang fantastik ya. Ya, yang sangat-sangat di luar analisis kita ya kalau tidak menggunakan aplikasi. Oke, kita kembali ke aplikasi ya. Nah, jadi langkahnya cuma tiga, kita kembali aplikasi. Jadi kita sudah punya data siswa, kemudian kita sebar angket ya. Angket tadi itu adalah angket yang online. Di aplikasi juga ada angket yang offline ya. Ini tinggal dicetak saja ya. Caranya sama, pertanyaannya sama dengan yang online tadi. Cuma kalau yang ini jika sekolah ini bisa dilakukan yang offline, ini dicetak kertas, ini bisa dilakukan jika sekolah tidak ada atau melarang siswa pakai HP, melarang siswa pakai laptop ya seperti itu, atau tidak ada koneksi internet di sekolahnya, maka kita melakukan cara tradisional atau cara adat ya atau cara warisan ya sejak dulu yang sering kita lakukan, angket dalam bentuk kertas ya. Oke, jadi ini juga ada sama seperti ini. Tinggal di print ya. Kalau di print atau di PDF juga bisa ya. Oke, kita langsung ke input data ya. Jadi gini, ini datanya sudah ada ya. Jadi aplikasi ini untuk input datanya bermacam-macam Bapak Ibu. Saya hapus dulu yang ini. Jadi cara ngisi datanya itu yang pertama itu cara adat ya, cara tradisional itu seperti biasa diketik manual ya. Ali Budi. Ini cara yang pertama ya. Cara yang kedua, kita bisa impor data ini dari Dapodik, Bapak Ibu. Walaupun ini Excel, ini bisa ekspor-impor, Bapak Ibu. Ini agak cepat nanti. Saya klik tombol ini, kemudian saya pilih yes. Ya, nanti tinggal minta ke operator, minta data Dapodik, seperti itu ya. Kemudian kita klik Excel-nya, jangan diubah posisi kolomnya. Nanti dia akan otomatis menata sendiri ya ke dalam aplikasi, akan menyesuaikan seperti itu. Ini fungsinya kita tidak perlu ngetik satu persatu kalau kita pakai cara yang tidak offline, yang online ya, yang offline ya. Kalau pakai cara offline, nah seperti ini. Ini kita langsung masuk datanya. Nah ini ya, terlihat. Ya, ini langsung masuk satu kelas seperti itu. Kemudian kita copy ke dalam input data. Ya, dari Dapodik nggak perlu diubah-ubah, biarkan aja, cukup diurutkan saja per kelasnya. Untuk kelas yang lain silakan dihapus seperti itu. Oke, kita copy ke input data. Nah, ini sudah masuk ya. Adila Fitri, Adinda Azadi, ya, Adinda Thomas, ya seperti itu. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga, kita bisa copy paste jika misalkan eh, sekolah sudah memiliki ini, memiliki data absen ya.
Nah, seperti ini misalkan. Nah, ini contoh ya, siswa kita namanya Amanda Manopo, Krisdayanti, seperti ini. Eh, salah maksudnya. Nah, kita bisa copy paste jadi blok seluruhan dari atas ke bawah. Kebetulan namanya mirip artis ya, Amanda Manopo, Krisdayanti, Raffi Ahmad, Atta Halilintar ya. Ini cara yang ketiga. Cara yang keempat ya tadi Bapak Ibu melakukan tes online menggunakan Google Form ya. Jadi caranya Bapak Ibu di copy Google Form-nya dengan melalui beberapa pengaturan dulu sebelumnya, tapi ini sudah siap. Saya copy saja linknya di sini Bapak Ibu ya. Copy, kemudian saya buka lagi aplikasinya. Mana tadi aplikasi? Nah, saya masukkan di sini ya linknya ini. Kemudian di enter ya. Saya masukkan, oh ya, untuk input data, cara memasukkannya tadi seperti tadi ya, ini pertanyaan A1, jadi misalkan jawabannya adalah siswa nomor 33 tadi ya, kemudian alasannya orangnya baik, ya seperti itu. Cara ngisinya seperti itu saja. Dan total cuma ada 8 pertanyaan Bapak Ibu, kalaupun diisi sendiri itu simple ya, simple sekali. Kemudian cara ngisinya cuma gini, jadi pertanyaan nomor 2, siswa nomor tadi berapa nomor 2 ya seperti itu ya orangnya luas anaknya luas misalkan seperti itu. Gini saja ini untuk yang manual ya yang offline. Nah untuk yang online kita copy link Google Sheet tadi lalu tekan tombol import Google Sheet yang ini ya. Ya ini lihat ini namanya berubah dari Amanda Manopo nanti akan terambil nama eh, sesuai urutan yang tadi ya, yang ada di Google Form tadi. Ini sudah aplikasinya otomatis ya, akan menata sendiri. Dengan syarat yang lain tidak boleh ikut-ikut. Nah, ini ya, Ibu Laras Amelia. Oke, tadi saya cek Ibu Evelyn nomor absen berapa tadi ya? Ah, ini ya ini sudah urut ya. Sebentar kita cocokkan dulu sama angketnya dulu. Nah, ini nomor 10 ya. Saya tutup dulu. Oh iya, masuk ya Ibu Evelyn benar-benar ngisi ya. Oke, ini sudah selesai tugas Bapak Ibu ya, seperti ini. Jadi ini sudah masuk data seperti ini sudah selesai dan kita akan menyaksikan analisisnya secara otomatis ya oleh aplikasi. Oke, sebenarnya ada 4 ya, karena ini sebagai webinar biar nggak terlalu lama cara ngisi angketnya. Oke, kita akan lihat analisisnya dari yang pertama dulu. Jadi ini kan 3 langkah ya. Ada awal input, input tadi ada angket, baru input data. Kemudian ada outputnya, ini analisis semuanya otomatis. Kita mulai dari yang per peserta dulu. Oke, saya contohkan saja tadi saya nomor absen, misalkan saya nomor absen 1 ya, namanya Laras Amelia ya. Kebetulan nama saya misalkan ini ya. Maaf Bu, ini analisisnya nggak beneran ya, karena kita juga nggak saling kenal, peserta yang lain juga nggak saling kenal. Tapi kalau dilakukan di siswa, mereka saling kenal. Oke, kita lihat dari sini, ini dokumennya rahasia, sebisa mungkin sebenarnya tidak perlu disampaikan ke siswa, cukup bagi kita ya, ini penting ya. Oke, di sini langsung terlihat Bapak Ibu, teman yang memilih saya, ini ada 9 orang, yaitu namanya ini ya, Tristiawan, ya, Trianto Purnomo, kelihatan semuanya Bapak Ibu. Ini teman yang memilih saya. Apa apa yang bisa kita analisis dari ini Bapak Ibu? Seandainya saya nyalon ketua kelas, saya sudah tahu siapa orang yang akan memilih saya Bapak Ibu. Seandainya saya eh, mau cari pengikut, saya sudah tahu siapa orang yang mengikut saya Bapak Ibu. Itu yang pertama dari siswa-siswa ini ya. Kemudian yang kedua, alasan dipilih, alasan teman-teman saya memilih saya, ini contohnya. Contoh saja ya, ini cara jawabnya kok seperti ini. eh Contohnya, ya sosialnya tinggi ya, orangnya baik, pengertian dengan saya, suka membantu, baik, aktif, teman sekelas, cantik, seperti itu. Oke, dari analisis kedua ini, laporan untuk saya, ini apa yang bisa Bapak Ibu simpulkan? Ya, ini adalah sifat saya, Bapak Ibu. Sifat saya menurut teman-temannya.
Artinya Bapak Ibu lihat data ini, Bapak Ibu sudah tahu karakter Ibu Laras Amelia ya, menurut penilaian temannya. Ini tanpa disadari Bapak Ibu. Oh ternyata orangnya adalah ini sosialnya tinggi, baik karena pengertian dengan saya, suka membantu, baik, aktif. Nah, itu karakteristik sifat saya. Oke. Kemudian kita geser ke bawah. Teman yang menolak Anda, kita sembunyikan. Sebenarnya ada, bisa kita tampilkan namanya, tapi jangan, nggak perlu ya. Teman yang menolak saya, kita lihat aja alasannya apa mereka menolak saya. Ini ada 4 orang yang menolak saya karena dia selalu mengejek saya, karena memang suka mengganggu saya, tidak suka, cupu, orangnya jahil. Iya, tadi kita tahu karakteristik si A, karakteristik baiknya, karakteristik jeleknya apa? Ya ini, menurut penilaian teman-temannya. Bapak Ibu pengen tahu si A itu seperti apa sih anaknya? Lihat data ini dulu, Bapak Ibu sudah tahu. Oh, menurut temannya anaknya adalah ini yang jeleknya ya. Dia selalu ngejek saya, ngejek temannya, dia suka mengganggu saya, tidak suka, cepu, orangnya jahil, seperti itu. Nah, kemudian eh geser lagi ke bawah. Teman yang saya pilih itu 2, kebetulan karena soalnya 2 ya, pertanyaan 2. Alasan memilih, saya menembak teman saya ini ya, tempat curhat, memiliki wawasan yang luas, yaitu Lala Surastri ya, seperti itu. Saling memilih, ya, Laras Amelia, Tristiawan. Nah, ini Bapak Ibu, kesimpulannya apa ini Bapak Ibu? Si Ibu Laras memilih Tristiawan dan Tristiawan memilih Ibu Laras. Kesimpulannya apa? Ada 2 kemungkinan. Mereka adalah teman dekat. Yang kedua, mereka adalah pasangan, Bapak Ibu. Kalau laki perempuan, kemungkinan mereka adalah pasangan. Ya, siswa kita ini boleh jadi pacaran ya anak. Jadi seandainya ada masalah sosial, ini contoh ya, kalau penggunaannya. Seandainya Ibu Laras Amelia, maaf, ini katakanlah siswa kita ya, 3 hari nggak masuk kelas ya, 3 hari nggak masuk kelas. Kemudian pastilah data itu masuk ke BK. Oh, si Ibu Laras mana 3 hari nggak masuk kelas. Akhirnya kita tanya ke orang tuanya, ditelepon orang tuanya. Pak, anaknya Laras kenapa nggak masuk sekolah 3 hari? Ternyata jawaban orang tuanya apa, Bapak Ibu? Loh, anak saya setiap hari sudah berangkat ke sekolah ini, Bu, Bu gitu. Nah, setelah itu, kalau setiap hari sudah berangkat ke sekolah, tapi ternyata nggak sampai, apa yang harus dilakukan Bapak Ibu oleh guru BK? Lihat ini, apakah ada yang saling memilih? Ya, kalau saling memilih berarti ini adalah teman dekatnya. Boleh jadi sahabatnya, boleh jadi teman karibnya, boleh jadi ini adalah pacarnya. Tanya saja sama Bapak Tri Setiawan. Ya, cukup gak usah tanya-tanya ke temannya lagi. Cukup sudah tahu ini bisa jadi saksi atau bisa jadi tersangka nanti di belakangnya ya, seperti itu ya. Jadi ini salah satu penggunaannya ya, kalau melihat teman yang saling memilih. Kemudian teman yang ditolak ya, oke, kemudian ada clean, seperti itu ya, kelihatan data. Ini laporan per siswanya Bapak Ibu, laporan per orang. Kita lihat juga misalkan siswa nomor, misalkan ya tadi yang saya contohkan nomor 10. Oh ya ternyata dipilih oleh 4 orang ya, nanti terlihat semuanya analisisnya per perseorangan. Nah, seperti ini kelihatan ya. Nah, ini orangnya baik seperti itu ya. Ini contohnya. Oke, itu satu laporan untuk persiswa. Kita lihat analisis lainnya ini dalam bentuk sosiogramnya. Jadi untuk pertanyaan A1, tapi ini kita tampilkan aja semua A1 dan A2. Ya, ini dalam bentuk sosiogram Bapak Ibu, kelihatan di sini sebelah kiri ini adalah saya memilih. Kemudian sebelah kanannya ini adalah nomor absen saya dipilih oleh siapa. Ya, kelihatan. Saya treat memilih nomor 2, saya nomor 1 memilih nomor 24. Nah, kelihatan dalam bentuk sosiogramnya ya. Ini dalam satu kelompok ya Bapak Ibu. Oke. Bentar logonya saya perbaiki dulu. Nah, kemudian dari sekian pemilih ini, Bapak Ibu, siapa siswa yang paling populer? Ya, ternyata nomor absen 1. Ya, 10 pilihan.
Bapak Ibu. Jadi siswa paling populer ini adalah pemimpin yang tidak tertulis, Bapak Ibu. Walaupun misalkan dia bukan ketua kelas, tapi teman-temannya tahu siapa orang yang selalu dipilih oleh temannya. Tapi seandainya ada pemilihan ketua kelas, kemungkinan yang jadi ketua kelas ya ini, Bapak Ibu. Kenapa? Dia pemilihnya paling banyak seperti itu. Jadi guru BK itu sudah tahu ya siapa calon ketua kelas di kelas ini seandainya melakukan tes seperti ini. Kalau untuk yang skala luas siapa calon kepala desa, siapa calon DPR ya itu kelihatannya seperti itu. Oke. Kemudian yang saling memilih ini cuma ada dua ya, Salikul Alam dan Oki Zulfata ya. Oke. Sama ya seperti tadi ini berpasangan. Kemudian Neglikti. Neglikti ini dipilih satu atau dua saja Bapak Ibu. Ini diabaikan atau mungkin normal ya atau average rata-rata ya. Apa? Diabaikan, dipilih satu atau dua ini wajar ya. Ada 20 orang ya. Kemudian yang terakhir ini yang tidak dipilih sama sekali Bapak Ibu. Jadi ini kelihatan ya nomor 46 ya. Eh, ini Canda Hartina kelihatan kan. Terus kemudian nomor 49 kita ya kelihatan. Tidak dipilih sama sekali. Ini apa artinya Bapak Ibu? Kemungkinan siswa yang tidak dipilih sama sekali itu siswa yang introvert Bapak Ibu. Siswa yang kesulitan dalam berinteraksi dengan teman-temannya. Ya, itu kemungkinannya seperti itu. Nah, ini nanti kalau Bapak Ibu punya banyak waktu, waktu luang, ya dipanggillah satu persatu dibantu ya siswa-siswa seperti ini. Kalau waktu guru BK banyak luangnya dipanggil, di terapi ya bagaimana agar mereka itu dapat lebih bersosialisasi lagi dengan teman-temannya. Seperti itu. Kemungkinan mereka kesulitan dalam berinteraksi sosial dengan lingkungannya. Oke, kita masuk lagi, geser ke bawah. Ini, ya, ini adalah kelompok. Jadi kelompok yang anggotanya 3 orang, itu ada 9 kelompok ya. Ya, kelompok 3 anggota ya, ada 9 ya. Eh, yang pertama ini contoh ya, Endang Sulas Miningsih, kemudian Rohatul Jannah dan Sugi Marta. Jadi per tiga ya. Ini yang jadi ketua kelompok biasanya adalah siswa yang paling urutan pertama. Ya, seperti itu. Ini sama Suyanto Purnomo, Ayu Aprilia, Dianander. Yang jadi ketua kelompok kecenderungan adalah siswa pertama. Ini kelompok yang 4 anggotanya ya. Ada 4 kelompok. Kemudian yang 5 anggotanya ini ada 5 kelompok ya. Kelihatan seperti ini. Oke, terlihat ya, yang lebih dari 7 ini yang terbanyak ya ketua kelompoknya itu kemungkinan Laras Amelia ya, kemungkinan ya. Ini contoh untuk jika digunakan dalam eh, kelompok belajar ya. Begitu juga kelompok geng ya. Kemungkinan yang jadi ketua gengnya adalah yang paling depan nih. Ada geng besar, ada geng kecil. Ya, seperti ini. Ya, dari analisis satu pertanyaan saja seperti itu Bapak Ibu. Oke, terlihat ya. Ini fungsi dan manfaat deskripsi saja. Ya, ini analisis dari sosiogram popularitas ya. Kemudian kita masuk ke sosiogram kontroversial ya. Nah, kalau tadi itu analisisnya dari pertanyaan A1, Bapak Ibu. Sekarang kita analisis dari pertanyaan A2, B1, sorry. B1 atau B2, gabungan lah yang dari B. Kalau mau ditampilin satu ya satu aja nanti yang keluar. Nah, ternyata dari pertanyaan B1, siapa teman yang paling Anda ingin hindari ya, atau teman yang mengganggu saya ya. Oke. Ternyata yang paling banyak adalah kebetulan Ibu Oki Zulfata. Maaf ya Bu, ini hanya hanya simulasi saja, bukan sungguhan ya. Ini hanya simulasi saja Bapak Ibu. Tapi kalau kita teskan ke mahasiswa atau siswa, itu jangan sampai ditampilkan hasilnya ya. Yang ini adalah item negatif. Ini beresiko akan bisa merubah sosial sosial mereka ya. Oke, ini contoh saja ya. Jadi yang paling kontroversial ini Izul Fatah ada 9 orang yang menolak. Ya, ada 9 orang yang menolak. Seandainya kita simulasikan di kelas,
eh, siswa yang istilahnya bos geng atau troublemaker itu kelihatan di sini Bapak Ibu. Terbanyaknya ini. Tapi boleh jadi juara dua, juara tiga itu adalah anak buahnya ini. Ya. Kemudian yang saling menolak, ya Evelyn sama Oki Zulfata ya. Ini saling menolak. Oke, kita kembali lagi ke tadi ya. Masalah tadi ada siswa, kemudian bolos 3 hari, kemudian apa namanya, sama orang tuanya ternyata dia sudah informasi orang tua dia sudah berangkat ke sekolah setiap hari, ternyata nggak ada di sekolah. Cara yang pertama adalah cari siapa teman dekatnya. Cara yang kedua adalah apakah ada yang musuhnya yang seperti ini. Saling menolak ini sebenarnya bermusuhan Bapak Ibu. Kita cek kalau namanya sama, oh ternyata ada ini. Boleh jadi anak ini bolos sekolah karena ada masalah sosial dengan temannya. Boleh jadi mereka musuhan seperti itu. Jangan-jangan sebelumnya berteman karena rebutan sesuatu ada masalah sehingga jadi musuhan. Akhirnya mereka nggak nyaman ke sekolah. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ini salah satunya. Kemudian neglekti ini diabaikan, ditolak satu atau dua, ya nggak apa-apa. Biasalah kita ada yang nolak, ada yang tidak suka sama kita biasa. Tapi kalau satu dua nggak masalah ya. Kemudian ada 15 peserta dan yang terakhir ini tidak ditolak sama sekali. Ini justru bagus Bapak Ibu. Ini tidak ditolak sama sekali. Ini artinya siswa ini adalah netral ya. Siswa baik-baik saja Bapak Ibu. Nggak punya masalah sosial sama teman-temannya. Kelihatan ini ya yang tidak ditolak ya. Terakhir saja ini eh, kita ini ada ya ini ya yang tidak ada sama sekali seperti ini. Jadi ini siswa yang baik-baik saja Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, itulah analisisnya dalam bentuk sosiogramnya. Kemudian ini dalam bentuk matriksnya. Ya, ini terlihat ya Bapak Ibu. Sebenarnya dalam bentuk matriks ini otomatis ya. Laras Amelia ini ditolak dipilih sama siapa? Gini terlihat ya Bapak Ibu. Milih siapa, ditolak siapa, memilih siapa, menolak siapa. Kemudian ini dibalik dari atas ke bawah, ini dipilih siapa, ditolak siapa, seperti itu. Kemudian ada juga grafik sosiometrinya. Ini terlihat. Nah, ini terlihat. Misalkan ini Laras Amelia, eh, saya dipilih berapa orang, ditolak berapa orang. Yang ini saya ditolak paling tinggi, lebih banyak ditolaknya daripada dipilih. Ya, wajar. Walaupun siswa kita itu siswa troublemaker, mereka pasti ada yang memilih, Bapak Ibu. Anak buahnya, gengnya itu pasti memilih dia. Tapi yang nolak itu lebih banyak, kelihatan seperti ini. Begitu juga kehidupan kita, ya, Bapak Ibu. Tetangga kita, ada yang suka kita, ada yang tidak suka kita. Teman lingkungan kita, lingkungan kerja kita, ada yang suka kita, ada yang tidak suka kita. Tapi kalau dihitung dalam bentuk sosiometri kelihatan seperti ini. Yang suka berapa, yang tidak suka berapa. Ya. Nah, ini sama dengan ini Bapak Ibu. Jadi setelah kita lihat analisis sosiometri seperti ini ya, kita tahu banyak ternyata analisisnya banyak, cukup dengan 2 pertanyaan, memilih dan ditolak ya. Kita tahu analisisnya macam-macam. Sekarang bayangkan, Bapak Ibu punya media sosial, Facebook, Instagram, ada yang suka, ada yang tidak suka, apa jempol ke bawah itu nanti setelah dianalisis Facebook itu punya data kita, Bapak Ibu. Mereka tahu siapa orang yang tidak kita sukai, siapa orang yang tidak menyukai kita, siapa orang yang kita sukai. Langsung kelihatan sebenarnya siapa orang yang populer, bahkan pemilihan presiden pun itu mereka sudah tahu di Facebook media sosial. Itu bahayanya itu, bahayanya media sosial. Makanya hati-hati dengan data kita ya, seperti itu. Nah, eh, Eh, itu contoh ya, contoh kecil aja seperti ini. Dari 2 pertanyaan, apalagi di media sosial, kita sering-sering ikut ya. Jadi apapun yang Bapak Ibu tampil di layar HP atau laptop Anda saat online, itu adalah apa yang Anda sukai. Kalau Anda bandingkan dengan laptop sebelah, dengan apa teman kita, kok nggak sama iklannya ya? Karena mereka sudah tahu, sudah menganalisis keadaan diri kita seperti itu. Ya, itu contohnya saja. Ya. Oke, kemudian di sini ada indeks ya. Kita kembali ke aplikasi. Oke, ini ada indeks, kelihatan di sini ini dipilih berapa, ditolak berapa, ya indeksnya kayak gini ya Bapak Ibu. Terlihat ya.
Ini kalau pusing nggak usah dilihat sudah, nanti dilihat dalam bentuk grafiknya saja sudah paling gampang seperti itu. Nah, ini ada TOPS index ya, peringkat, tapi ini untuk semua pertanyaan ya. Kalau untuk pertanyaan satu persatu akan berbeda juga hasilnya nanti. Ada juga peringkat top RS rejection status. Tadi yang paling banyak ditolak ya kebetulan tadi Oki Zulfata ya. Kemudian Evelyn, kemudian Roy Hatul Jannah ya. Jadi kita terlihat ini rankingnya, tapi dari yang ditolak ya seperti itu. Mau dibuat 5, mau dibuat 10 ini bisa aplikasi bisa dianalisis. Nah, ini tampil 10 orang ya. Oke, jadi begitu ya Bapak Ibu. Ini hasil analisisnya ya. Yang lain ini tekstual ya. Ini cover saja kalau mau di print untuk laporan apa itu sudah siap. Konsepnya tinggal dibaca-baca sendiri lah Bapak Ibu. Ini tekstual saja sih. Ya, alurnya sih cuma tiga. Cukup sebarkan angket diisi siswa, lalu kita masukkan inputnya dan analisisnya ini otomatis ya Bapak Ibu. Oke, jadi demikianlah ini analisis sosiometri ya untuk siswa kita. Kita kembali lagi ke materi PowerPoint-nya ya. Nah, ini setelah kita tahu tadi ada siswa yang populer ya. Faktor siswa yang populer apa sih? Ya, jadi nah ini sudah ada jawabannya ya. Yang pertama, salah satunya adalah kepribadiannya menarik ya, berwibawa seperti itu. Kemudian prestasi akademis ya atau olahraga siswa itu punya prestasi ya juara satu atau juara bola basket, juara sepak bola itu pasti jadi siswa yang populer. Kemudian keterlibatan dalam kegiatan sekolah yaitu misalkan ekskur, klub atau organisasi ya. Di ekskur dia paling menonjol ya. Jadi populer ya salah satunya. Kemudian yang terakhir adalah penampilan fisik atau gaya busana ya. Ini yang terakhir ternyata. Yang pertama tetap aja kepribadian sama prestasi. Penampilan tetap aja, tapi yang terakhir Bapak Ibu. Ada juga siswa kita fisiknya bagus ya, cakep, cantik, tapi ternyata tidak terlalu pinter alias on katakanlah dalam tanda petik misalkan. Itu nggak jadi populer ya. Nah, karena itu nomor terakhir ternyata. Kemudian faktor siswa yang kontroversial ini yang pertama ini keunikan atau kreativitas ya. Ini bisa jadi positif atau jadi negatif ya. Siswa yang terlalu kreatif itu bisa jadi kontroversial. Kemudian eh, yang kedua ini sifat yang provokatif ya. Siswa yang woi 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 suka kayak gitu-gitu ya. Bikin provokasi-provokasi itu biasanya jadi kontroversial, banyak ditolak oleh temannya. Kemudian sering terlibat dalam konflik ya itu bisa jadi kontroversial ada temannya tengkar dia ikut-ikut sampai jadi dimusuhi juga ya. Kemudian yang terakhir adalah berperilaku negatif ya itu faktor siswa yang kontroversial. Nah, kemudian apa sih manfaat deteksi dini analisis diagnosis hubungan sosial siswa ini? Yang pertama itu adalah mengidentifikasi siswa yang merasa terisolasi atau kurang diterima atau bahkan ditolak oleh teman sekelasnya ya. Bapak Ibu tahu kan tadi ada siswa yang tidak dipilih sama sekali ya. Kita tahu itu siswa yang kesulitan sebenarnya dalam hal bersosialisasi. Nah, kemudian yang kedua adalah membantu sekolah mengatasi konflik antar siswa dan mendukung perdamaian antar kelompok siswa ya. Perlunya kita deteksi dini hubungan sosial siswa dengan sosiometri ini ya. Ya, jangan sampai terjadi tawuran lagi ya antar kelompok ya seperti itu. Tawuran di antar siswa di dalam sekolah kita jangan sampai ya. Kemudian yang ketiga ini mendukung pertemanan yang sehat dan inklusif. Setelah Bapak Ibu tahu siapa bermusuhan dengan siapa, ya tinggal dipanggil tapi tidak perlu disampaikan ya. Walaupun Bapak Ibu guru sudah tahu si A ini musuhan sama ini ya, diam aja ya. Yang penting bagaimana menjadikan mereka tetap berteman ya, punya misi seperti itu. Ini kalau Bapak Ibu guru BK banyak waktu ya. Tapi kalau guru BK biasanya waktunya padat ya, terlalu banyak karena seluruh aktivitas dikerjakan eh,
selain akademik dikerjakan oleh guru BK seperti itu. Berikutnya, ini mengetahui siapa yang terlibat dalam kontroversial dan tidak nyamanannya. Bapak Ibu tahu kan siapa troublemakernya di kelas A, di kelas B siapa, di kelas C siapa ya, orang-orangnya siapa saja, tapi nggak perlu disampaikan ke siswanya. Ya, ini tetap eh, kita punya misi rahasia bagaimana keadaan tetap kondusif seperti itu. Kemudian menempatkan siswa dalam kelompok belajar yang efektif. Ya, kelihatan mereka memilih siapa kelompok belajarnya ini cenderung sudah. Jangan sampai mereka berkelompok dengan orang yang tidak nyaman ya. Itu hasilnya tidak akan optimal. Kemudian sosiogram ini dapat membantu memahami dinamika interaksi antar siswa. Kelihatan ya dalam bentuk jaring-jaring tadi. Ada yang berbentuk bulat-bulat Bapak Ibu, tapi eh, terserah mau pakai yang mana saja ya. Saya cuma contohkan seperti itu. Kemudian yang terakhir manfaat di diagnosis sosiogram ini, sosiometri ini adalah sebagai referensi membuat program BK ini dapat lebih tepat sasaran. Nih, yang penting ya bukan bikin program awang-awang lagi ya. Ini sudah jelas detail ya. Siapa yang ya populer, siapa yang kontroversial, siapa yang introvert, siapa yang negliktis, siapa yang saling berdekatan, siapa yang saling menolak seperti itu ya. Jelas ya. Oke, yang terakhir, ayo jadikan lingkungan belajar kita yang nyaman dan kondusif ya Bapak Ibu. Dan ini pertanyaannya, kapan sekolah kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif untuk meningkatkan prestasi siswa menuju masa depan yang terbaik? Dimulai sekarang ya. Setelah lihat ini Bapak Ibu ya, sekarang sudah tahu kan apa yang harus dilakukan untuk bimbingan sosial siswa ya. Bukan sekedar tulisan saja di papan ruang BK, melakukan 4 bimbingan, bimbingan pribadi, karir, terakhir bimbingan sosial, tapi ternyata nggak pernah dilakukan ya. Seperti itu. Ini perlu kita lakukan Bapak Ibu mulai sekarang ya. Thank you, terima kasih. Itulah terima kasih ya. Itulah materi yang sedikit materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin pasti ada tutur kata yang salah dan kurang ya. Mohon maaf. Baik, Bapak Ibu, monggo. Pasti sudah dari tadi penasaran pengen acung tangan ini banyak sekali. Monggo silakan langsung aja dibuka mic-nya. Silakan, Ibu Nia Lestari. Monggo. Atau siapa saja, monggo silakan yang mau diskusi. Assalamualaikum. Nggih, Waalaikumsalam Ibu Ariatin. Monggo. Bapak mau tanya nggih? Nggih. Eh, aplikasi yang kita buat tadi contohnya itu dalam kalau kita di sekolah ada beberapa kelas, kita ambil contoh sampel satu kelas yang terdiri dari 32 siswa misalnya. Di situ misalnya angket awal dari anak memilih contoh ya, yang A, memilih teman yang cocok atau yang akrab. Apakah pilihan itu harus satu atau boleh lebih dari satu, Bapak? Itu yang pertama. Yang kedua, jika dalam saat kita mengambil data angket tadi, siswa dari salah satu dari kelompok tadi ada yang tidak masuk 2 anak, apakah ini juga punya hak untuk dipilih? Kalau memilih jelas dia nggak ngisi angket. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan apakah boleh lebih dari satu memilih? Tidak boleh, Ibu, karena ini harus milih. Jadi misalkan ada pemilihan kelompok belajar, saya hanya pilih 2 orang, maka saya hanya boleh milih satu. Kan tujuannya salah satunya adalah untuk menentukan kelompok belajar. Jadi nggak bisa saya suka si A, saya suka si B, tapi dalam kelompok itu cukup 2 orang timnya gitu. Kemudian yang kedua, tapi sebenarnya kalau memang mau dibuat lebih luas, boleh sih pertanyaannya dibuat sama saja. Jadi pertanyaan A1, A2, A3 itu dibuat sama. Siapa teman yang paling dekat dengan saya? 1, 2, 3, 4. Bisa sampai 4 ya. Kalau memang Ibu menginginkan riset model yang seperti itu juga nggak ada masalah. Nah, kemudian pertanyaan kedua tadi, apakah apa, siswa tidak masuk itu boleh dipilih? Boleh, ya. Itu pemilihan ini untuk satu kelompok ya, satu kelompok dalam satu ruang kelas ya. Jadi siswa nggak masuk pun mereka harus milih sebenarnya itu. Ditunggu saja jawaban dari siswa yang tidak masuk. Dan siswa yang masuk boleh memilih siswa yang tidak masuk karena ini analisisnya bukan analisis hari itu.
analisis secara keseluruhan dari awal pembelajaran hingga nanti akhir semester sampai kita naik kelas seperti itu. Demikian, Bu. Terima kasih. Sama-sama, Ibu. Monggo silakan Bapak Ibu. Halo, Ye, cek. ye Pak Chandra, monggo silakan. Oke, oke baik. Terima kasih Bapak yang terhormat Ali Ishak. Ya, perkenalkan nama saya Chandra Juliantra dari SMK Negeri 2 Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Ye. Ya, eh, terkait dengan aplikasi sosiometri, saya pernah menggunakan kebetulan dari kawan saya, kerabat saya, salah satu di sekolah di Cikarang, di-share dengan saya dan saya gunakan. Menyangkut aplikasi ini, Pak, ada versi. Pernah, ya, saya menginput data-data ketika versi itu harus diupdate dan saya kebingungan. Apakah nanti ada versi-versi nggak nanti, Pak, di aplikasi ini? Apa dia permanen? Tidak ada updatean-updatean. Ya, Ya, itu saja, Pak. Terima kasih, Pak. baik. Aplikasinya ini sebenarnya bukan aplikasi ini Excel Bapak Ibu. Excel. Jadi nggak perlu update online nggak perlu ya. Tapi misalkan ada yang baru Oh, ya, misalkan ada yang baru. Jika ada yang baru, nanti Bapak tadi sudah saya simulasikan, kita bisa ngambil data dari Dapodik ya. Nah, aplikasi ini juga bisa mengambil data. Misalkan aplikasi ini rusak atau mungkin ada yang baru. Nanti ada di menu admin, di sini ada pilihan restore data ya. Jadi data yang dihapus nanti bisa ditarik ya, atau data updatean misalkan. Jadi nggak ada masalah, itu tidak gampang ya, gampang sekali dengan ini. Dan ini nggak diupdate pun juga nggak masalah. Yang penting sudah bisa dipakai, sudah bisa dianalisis, selesai. Demikian, Pak. Dan ini tidak online ya, tidak tidak pakai online, harus update internet seperti enggak. Ini bisa offline, bisa juga online. Demikian, Bapak. Iya, iya, Monggo, iya. silahkan. Nah, jika ada yang lain. Baik, kalau nggak ada, oke. Monggo silakan, Ibu. Sudah nggak ada lagi pertanyaan, Bapak Ibu? Ya, halo. Ya, halo Pak Raden Pratsuma. Kok silakan. Ya, baik. Kenalkan, nama saya Raden Ratsuma dari SMA Negeri 2 Bayan, Lombok Utara nih, Cing. Jadi dalam sosiometri ini banyak banyak kegiatan yang kita harus lakukan. Nah, kira-kira secara singkat yang bisa kita aplikasikan terhadap peserta didik kita seperti yang biasa supaya kita lebih tidak ribet terhadap hal-hal yang aplikasi ataupun instrumen-instrumen yang lain seperti apa salah satu contohnya. Mohon penjelasan. Ya, pertanyaannya bagaimana apa yang harus kita lakukan supaya tidak ribet dengan ini ya, tidak usah pakai aplikasi Bapak. Jadi gini, jadi ini kan jika Bapak merasa perlu menganalisis keadaan sosial siswa, maka silakan menggunakan alat instrumen ya untuk mendeteksi dini keadaan sosial ya. Salah satunya dengan sosiometri seperti ini. Untuk mendeteksi dini gaya belajar, silakan melakukan tes analisis gaya belajar. Tapi jika dirasa di sekolah Bapak Ibu itu tidak perlu analisis ini, tidak perlu gaya belajar, nggak apa-apa, tidak usah dilakukan juga nggak apa-apa, karena ini bukan standar yang harus dilakukan. Tapi jika Bapak Ibu merasa ini perlu dilakukan, deteksi dini seperti ini, maka silakan Bapak Ibu melakukan analisis seperti ini untuk mengetahui keadaan sosial siswa. Nah, untuk tindak lanjutnya, mau dibuat itu kompleks, ya bisa kompleks. Mau dibuat itu simple,
ya sudah simpel, ya cukup kita memiliki data laporan aja itu bisa ya. Tapi kalau mau dibuat Bapak Ibu mau idealis, ada masalah tadi, ya itu kerjanya bikin tambah kerjaan ya, memanggil siswa yang bermasalah, siswa yang ada hubungan masalah ya, seperti itu ya. Ada siswa yang populer itu sudah nggak perlu di dipermasalahkan seperti itu. Untuk siswa yang bermasalah baru dipermasalahkan ya, perlu kita bina khusus seperti itu. Ya, jadi pertanyaan Bapak tadi, apakah seakan-akan ini ribet? Ya, kalau dibuat ribet ya ribet juga. Tapi kalau dibuat ini santai, ada hal yang menyenangkan atau mungkin kita memiliki passion untuk membantu siswa kita ya. Seperti yang saya tampilkan tadi di awal-awal slide, itu banyak sekali kejadian-kejadian siswa kita drop out itu jumlahnya berapa ya. Satu kabupaten siswa yang berhenti sekolah ternyata bukan karena masalah ekonomi. Ada siswa merokok sama pasangannya ya, seperti itu. Ya, itu salah satunya fungsi dari aplikasi ini adalah menangkal ya, melakukan deteksi dini sebelum kejadian itu semua terjadi. Jadi itu Betul. Ya, demikian. ya. Baik, monggo diskusi saja, kita santai saja Bapak Ibu. Nah, Ya, ya, ya. Yes. Halo. baik, Selamat malam Pak Alisat. oke, selamat malam Pak Adi. Terima Ya, kasih atas ilmunya Pak Ali. Ini Tiang bertanya, Tiang sangat tertarik dengan aplikasi ini karena menurut Tiang sangat simpel, beda menurut Pak Guru yang dari KLU. Tiang perkenalkan diri dulu, Tiang Adi dari SMP 18 Mataram ini Pak Ali. oke. Tapi Oke. logatnya logat Bali Pak. Ya, dulu sempat di sana Pak. Oke. Apa namanya Pak? Tiang sangat tertarik dengan aplikasi ini, Pak. Tiang nanya di mana kita bisa dapat aplikasi ini, itu aja Pak. Baik, Terima nanti kasih Pak. untuk masalah aplikasi kita jawab belakangnya ya Bapak. Oke. Iya, boleh dibagikan nanti aplikasinya, Pak. Oke, tolong Nanti dibagikan Pak. Ya, ya. Bagus dah kalau ngomong bisa dibagikan nanti. baik Bapak Ibu, ini kita tutup dulu ya. Nanti kita kasihan teman-teman kita yang perlu absen ya. Silakan absen dulu ya Bapak Ibu. Untuk yang kita istirahat dulu ya. Nanti setelah kita tutup ini kita diskusi santai ya. Oke, baik. Demikian Bapak Ibu pemaparan materi dari kami. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah dan kurang dari saya. Semoga bisa dimaafkan jika ada yang lebih. Semoga bermanfaat bagi kepala Bapak Ibu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.